Nama saya Firana Teja dari kelas 11 IPS 4 ingin menjelaskan tentang tanggapan saya. Nah, tanggapan saya mengenai video yang pertama itu, bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negara diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengumumkan status siaga. Kita semua tahu pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda, pahami friend. Nah, karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Kala itu Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan menaklukkan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang, dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang, serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Nah, tanggapan saya untuk video yang kedua, itu peta dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 3 Oktober 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan Blok Sekutu. Pembentukan peta diinisiatif oleh orang Indonesia bernama R. Gatot Mangkupraja. Pada pembentukan peta, banyak pemuda dan pelajar bangsa Indonesia yang ikut dan bergabung menjadi tentara sukarelawan. Mereka mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang. Mereka bersemangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Anggota peta tidak hanya memperoleh latihan fisik, Jepang juga mengajak anggota peta untuk mencintai tanah air dan membangkitkan patriotisme. Pemerintah Jepang mengatakan kepada anggota peta jika pelatihan yang diberikan ini bermanfaat untuk melindungi bangsa Indonesia. Dalam merencanakan kemerdekaan, banyak anggota peta yang mendapatkan pelatihan merencanakan persiapan kemerdekaan. Karena banyak tokoh Indonesia yang merupakan lulusan peta, seperti Jenderal Besar Sudirman, Soeharto, Ahmad Yani, dan Supriyadi. Pada Maret 1944, pemerintah Jepang merasa jika peta melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang. Bahkan terjadi pemberontakan di Blitar pada 14 Februari 1945 yang dipimpin Soedanko Supriyadi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan perjanjian kapitulasi Jepang dengan Blok Sekutu, tentara kekasaran Jepang memerintahkan para Daidan Batalion Peta untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka, di mana sebagian besar dari mereka mematuhinya. Meski sudah bubar, namun tentara peta masih membantu dalam perang kemerdekaan saat Belanda mencoba menguasai Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih.